mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kakimu, mendengar isi hati Tuhan. To be near to your heart. Oleh sebab itu kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang menurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan, sungguh-sungguh diubahkan. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Amin. Shalom semua. Happy Sabat. Thank you buat kesabarannya dan pengertiannya. Asli 2 hari ini random banget. Tadi malam saya dibayarin sekeluarga nonton film. Alhasil karena bawa bayi 9 bulan dan saya lupa bawa earmuffs-nya. Jadi akhirnya aku sama istri gak jadi, sama bayi, yang 2 anakku ikut nonton. Jadi random tadi malam pacaran aja mondar-mandir di mall, nyari-nyari yang random banget, sampai beli daging yuk, kayak suka random lah. Kalau udah beli daging tuh artinya udah random. Ya, karena kita beli daging biasanya dengan sengaja gitu. Tadi pagi juga gitu kan, tadi malam mobilnya ganjil, mobil saya genap, jadi kartu e-tol tuh dipindahin ke sana. Tadi malam hujan gede banget, jadi pindah-pindahannya cuman mikirin stroller dan kawan-kawan, e-tolnya lewat, saya udah tinggal naik tol tiba-tiba. Oh my god, this is so hard, karena gini nyari e-tol itu setengah mati. Selalu kalau udah ke Alfamart, Indomart pasti bilangnya habis, belum dikirim-kirim. Gue bilang kalau dikirim terus kenapa diribetin, kita bayar. Nggak bisa pakai HP aja gitu, di scan apanya gitu loh. Ya kan akhirnya nyari dulu, saya pikir aduh udah mepet, bensinnya juga tadi habis. Biasa nggak ada yang kebetulan, kena hujan kenceng banget di sini, hujannya cuma gini doang. Di tengah jalan tuh nggak bisa ngebut karena kenceng banget hujannya. Penglihatan ke depannya kurang jelas dan cipratan airnya kemungkinan besar bisa bikin mobil keselak, saudara. Dan tapi thank you buat kesabaran dan pengertiannya. Lagunya ditambahin dan diputar-putar mungkin ya. Saudara bisa rasain sedikit ya, kalau Anda bukan berasal dari gereja karismatik, Anda bisa rasain sedikit apa artinya nyembah Tuhan sekitar sejam. Ya, karena itu yang biasa dilakukan. Tapi ya, kita akan belajar tentang the meaning of being a Christian hari ini. Tergoda dengan sangat mudah untuk cuma nyebutin doang apa Kristen itu seperti apa, cuman meaningnya, ya maknanya kenapa kita mesti, at least ada 3 poin hari ini kalau ada yang suka nyatet. Pertama, kenapa kita harus percaya sama ketuhanan Yesus, because that's what being a Christian means. Ya, yang pertama adalah percaya ketuhanan Yesus, ketuhanannya. Ya, kita ke Yohanes 3:16, ayat hafalan semua orang, gak usah dibaca, kayaknya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, barang siapapun yang percaya kepadanya gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Kristen adalah mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan. Di luar dari itu gak bisa nyebut diri Kristen. Makanya kita dengan keras, dengan tegas menolak, walaupun disamain, walaupun dimasukin di Bimas Kristen, Saksi Yehova bukan Kristen. Karena gak percaya Yesus Tuhan. Siapapun yang gak percaya Yesus Tuhan gak bisa nyebut dirinya Kristen. Ya, termasuk kita yang Kristen prosetan. Saya dulu Kristen prosetan. Saya mentuhankan diri saya sendiri. Tapi pakai nama Yesus. Ya, saya bertingkah kayak saya Tuhan ya. Makanya saya berdoanya nyuruh-nyuruh. Itu kan ciri-cirinya. Jadi kalau Anda nggak percaya bahwa Anda mentuhankan dirimu sendiri, coba Anda lihat isi doamu. Nyuruh-nyuruh Tuhan nggak? Tuhan Kristus mau tidur, jaga papa, jaga mama, jaga dogi, jaga sepeda, jaga rumah. Jadi dia satpam sama Tuhan, nggak jelas. Dari kecil dibiasain jadi Tuhan. Bukan nyembah Tuhan. Akhirnya ketika ada yang saya minta nggak dikasih sama Tuhan, mencak-mencak. Itu kan ciri-ciri orang yang mentuhankan dirinya sendiri. Gue paling nggak bisa nih kalau kayak gini. Kayak apa? Nggak bisa kalau kayak apa? Lu bukan Tuhan, nggak semua yang lu pengen harus jadi kenyataan, nggak. Lu bukan Tuhan. Kehendak lu nggak mesti terjadi. Lu bukan Tuhan. Tapi ini sesuatu yang sulit untuk kita terima. Ya, ketuhanan Yesus. Makanya ini perdebatan sepanjang zaman. Ya, tokoh paling kontroversial sepanjang sejarah yang pernah walk on the earth itu Yesus. Dan pertanyaannya cuma ada itu. Makanya timnya cuma 2, Kristen apa Antikristus. Cuma 2 timnya. Antikristus adalah siapapun yang gak percaya Yesus Tuhan. Apapun belief systemnya, apapun ideologinya, apapun values-nya, no matter.
Ya. Yohanes 14 ayat 6, kenapa kita percaya Yesus Tuhan selain untuk keselamatan? Yohanes 8 ayat 2, 4 dulu. Ini ada satu selalu cara untuk bikin kita tuh goyah iman kita. Orang bilang kalau lu bisa tunjukin di mana Yesus bilang gua Tuhan, gua bakal nyembah Yesus. Oh ya, ini ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, ini yang ngomong Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus lagi ngomong siapa? Akulah siapa tuh? Tuhan. Dia lagi ngomong tentang Bapa di sini. Dan kita tahu konteksnya, jadi setiap kali dia ngomong Bapa berarti Tuhan. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Ini ayat Yesus bilang dia Tuhan. Lagian gini, kalau Yesus nggak bilang dia Tuhan, nggak mungkin dia disalib lah. Dia disalib karena alasan apa? Dia nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati. Dia mengubahkan hidup banyak orang, pemungut cukai banyak yang bertobat gara-gara Yesus. Kenapa dia dibunuh? Kesalahan apa? Cuman satu. Dan ini yang bikin kalangan itu, kaum religius elit era itu berteriak salibkan dia karena penghujatan. Ya, jubah dikoyak untuk apa? Sanksi lagi, penghujatan ini. Orang biasa mengaku Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 6 lebih jauh lagi, Yesus mengatakan satu yang sangat-sangat one of a kind, gak ada orang, kalau dia orang biasa atau cuma nabi, ini penghujatan bener-beneran. Ya, yang lain cuma nunjukin jalan, dia bilang saya jalannya. Kata Yesus kepadanya, I am the way, the truth, and the life, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia bukan jalan hidup yang benar. Kan kadang kita bikin jadi satu kalimat. Enggak, itu merendahkan kata-kata itu. Jalan hidup yang benar, nanti orang pikir banyak jalan menuju ini kebenaran kan menurut elu. Nah itu dia. Enggak, dia jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar dia nggak ada jalan, di luar dia nggak ada kebenaran, itu bukan kebenaran, kebetulan aja benar. Dan di luar dia nggak ada kehidupan. Nah ketika muridnya sempat 120, terus Yesus khotbah sesuatu yang keras, mundur semua tinggal 12, bayangin perpuluhan, dari 120 tinggal 12. Terus mereka mundur karena bilang gini, perkataan ini keras, siapa yang mampu menerimanya? Ketika Yesus bilang apa? Gua roti dari sorga. Kenyataan bahwa enggak, gue bukan dari sini, lu dari sini, gue dari sana. Kayak mana yang turun dari sorga, ingat gak? Zaman dulu moyang kita pada muter-muter di padang gurun, dikasih makan dari sorga, roti turun dari sorga, itu gue. Wah perkataan ini keras, siapa yang sanggup menerimanya? Habis dari 120 tinggal 12 followernya. Panik gak? Panik lah kalau zaman sekarang, kalau yang follower, gila-gila follower kan kalau di unfollow langsung panik. Ada yang tinggalin Yesus cuma gara-gara follower. Di infotainment sekarang terkenal, sekali bikin podcast baru setengah jam udah 2 juta yang nonton. Tinggalnya Yesus, beneran alasannya karena itu. Dikasih tahu kok saya sama manajernya Tukul. Manajer Tukul kasih tahu saya kenapa dia pindah. Subscribernya menurun. Gak ada jalan. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran hidup. Murid-murid sampai gini, perkataan ini keras, siapa yang sanggup menerimanya? Terus Yesus bilang, ini sama 12 kan tinggal 12 tuh dari 120. Dia biasa aja, terus dia bilang ini, terus lo ngapain masih pada di sini? Digituin. Dia gak gila-gila follower. Kalau gak mau ikut gak usah. Kita gak nyembah Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan, gak ngaruh. Jadi gak usah berasa penting gitu loh. Enggak, dia bukan harus disembah untuk jadi Tuhan. Itu gambaran buat para dewa dan dewi Yunani. Ya kan? Pernah nonton film Clash of the Titans ya? Clash of the Titans itu jagoannya itu setengah manusia setengah dewa. Terus dia bilang dewa dan dewinya di situ suka pada panik di sorga. Kalau udah pada mulai nggak nyembah, mereka mulai lemas. Karena penyembahan dibutuhkan untuk membuat mereka tetap statusnya dewa dan dewi. Kalau nggak turun jadi rakyat jelata. Kalau nggak ada nyembah. Serius. That's weird. And that's far from Christianity. Kan dibilang itu, Yesus kan dibilang dibully. Katanya idenya tuh niru itu. Setengah manusia, setengah dewa. Nah, lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada yang bisa ke sorga kalau gak lewat gua. Yesus yang bilang. Dan dia bukan cuma jalan, tapi this is the way. Ini jalannya. Saya harus mati buat kamu, biar kamu bisa ke sana. Saya bukan cuma buat jalan, tapi saya jalannya. Dan gak ada yang berani ngomong kayak gitu. Cari di semua agama, di ideologi yang lain, gak ada yang berani ngomong
Saya jalannya. Enggak, yang lain cuma nunjukin jalan. Inilah jalan, itulah jalan, ikut saya. Enggak, dia bilang, I am the way. Saya jalan. Yakobus 2 ayat 19. Saudara percaya ada satu Tuhan itu baik, tapi setan juga percaya. Ayatnya keras banget ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Gemetar. Pernah sadar nggak kenapa selalu yang dibully kekristenan? Kenapa selalu dipalsukan Yesus? Pernah ada yang nggak? Nggak ada yang pernah palsuin yang lain tuh. Selalu ngakunya Yesus. Bahkan di Jombang aja ngakunya Isa. Ngakunya Yesus. Dahsyat gak? Kenapa salah satu logo satanisme bukan cuma pentagram kebalik tapi salib kebalik? Kenapa yang dibalik salib? Yesus. Setan gak anti agama, setan anti Kristus. Anda masih ngerti? Karena setan tahu siapa Tuhannya. Sederhana aja, gak usah pusing. Ya, saya penyuka musik metal dan saya selalu tanya sama teman-teman yang sosok metal itu. Saya bilang, kenapa sih mesti ngebully Tuhan saya? Maksudnya gimana? Iya, kenapa mesti ngebully Yesus? Dan kekristenan. Why? Is it cool? Kenapa kalau lu satanik aja? Lu punya agama kan tadinya kan iya. Kalau lu satanik, bully agama lu sendiri, jangan agama gue. Jangan Yesus gue yang lu bully, lu juga gak percaya dia. Konyol. Mau keren-kerenan silakan. Tapi apa yang dibalik jangan salib. Agama lu apa kemarin? Bukan Kristen kan? Ya yang disalib, yang dibalik jangan salib gitu loh. Kenapa salib yang dibalik? Ya karena setan tahu siapa Tuhan yang benar. Cuma manusia doang yang berdebat. Ya, dan no debat kalau udah ngalamin sendiri kuasa dalam nama Yesus. Ini nenek saya tuh penginjil, kakek saya bukan Kristen, tentara. Merit lah mereka. Emang ajaib benar kedua. Ya. Yang satu mandiin keris tiap malam Jumat, yang satunya doa tiap hari, nggak pernah berhenti. Yang satu yang ngusir setan, yang satunya kirim santet. Menyambung. Terang sama gelap bersatu. Tapi itulah, ada aja yang kayak gitu, tapi bukan jadi contoh harusnya. Ya teman, lambang kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa bikin apa aja. Lahirlah mama saya yang nggak tahu agamanya apa. Setiap kali tanya agamanya apa, hybrid agama bapaknya sama agama mamanya. Itu jawabannya. Sampai satu hari ketika kami punya kos-kosan dulu di rumah dan banyak yang kos-kosan putri khusus perempuan dan satu waktu Roh Kudus kasih tahu berikan wisdom, berikan pengetahuan bahwa salah satu yang tinggal di sini itu simpanan pejabat. Jadi tiba-tiba oma pagi-pagi tuh langsung samperin dia, nggak kelihatan. Wanita karir, rapi, keren, mandiri, rajin. Ya, kelihatannya begitu. Langsung tembak aja. Kamu tahu kan yang kamu lakukan nggak benar? Ditembak gitu. Maksud ibu apa ya? Dia langsung ceritain, kamu kan ini kan, panik, bukan cuma panik. Terancam dia. Makanya apa dia bukan cuma keluar dari kos-kosan kami, dia kirim santet. Mau ngebunuh omaku. Ya akhirnya karena omaku kuat doa, dan karena opaku suka ngirim santet, santetnya nggak mungkin mentalnya ke opa. Tadi kayak lu ngapain di sini? Lu ngapain? Lu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Akhirnya mentalnya ke mama tuh. Jadi ada omku, kakaknya mama udah tidur, mereka tidur berdua. Dia tidur, mamaku tuh ngerasa kayak kepanasan gitu loh, kayak gerah, bingung gitu. Kok dia bisa tidur, kakak gue paling kayak kipas angin. Kok dia bisa tidur dengan nyenyak, gue kayak panas. Emang gak gerah ya? Dia ngerasa panas, tiba-tiba dia ngeliat tuh. Sosok tinggi 3 meter, bulu semua, oke, matanya api, gigi taring keluar, terus tangannya gini. Nah, itu bukan itu Ariel. Suaranya ngilang, ini bukan napasnya yang mau diambil. Sesek napas mama saya. Panik, ada suara di kuping. Lembut tapi tegas, menarik. Ya, dan dia pas tahu itu suara pasti suara Roh Kudus punya. Ngomong apa? Sebut Yesus. Dan dengan sisa nafas yang ada, sesak nafas. Iya, kesebut Yesus, dah mental. Mental, dia langsung mau lari kemana? Ke mamanya lah. Kan mamanya yang Tuhan Yesus. Tapi setannya berdiri lagi depan pintu, dan dia gak perlu dengar suara Roh Kudus lagi untuk manggil nama di atas segala nama. Sampai hari ini. Orang kalau udah kayak gini, mau dikasih sanggahan-sanggahan apa juga udah mental. There is power in the name of Jesus. Udah ngalamin sendiri. Ya. Dan ini yang kita harus rindukan sebenarnya. Sebagai orang Kristen ayahku. Ini aku dan ayah almarhum ayahku, kami spektrum teologinya berlawanan. Aku lagi sekolah di Reform, dia Pentekostal. Jadi aku repent.
Reform Pentakostal. Bertobat dulu namanya rematik, tapi kayak penyakit. Ya. Spektrum teologi tabrakan, dan aku selalu bilang aku mau kuliah di Reform. Kata Bapak, terserah. Papa saya dosen by the way. Jadi kalau saya kuliah di tempat lain itu kayak omongan banyak, kenapa gak kuliah di sini aja? Saya pindah gereja, ikutin panggilan Tuhan. Kenapa pindah gereja? Berantem sama bapaknya. No. Ya, Papa saya bilang gini, oke, terserah. Yang penting bukan gereja setan. Yang penting kamu masih tetap menyembah Tuhan, Alkitab firman Tuhan, Bapa Putra Roh Kudus. Oke. Ambil spektrum apa terserah, tapi please ingat nasihat Papa. Jangan cuma belajar tentang Tuhan. Rindukan mengalami Tuhan. Ya. Jangan jadikan pengalamanmu kebenaran, bukan. Tapi rindukan kebenaran yang kamu pelajari, itu kamu alami sendiri. Minta yang itu, kata si Papa. Itu aja warisan Pentakostal yang Papa pengen kamu tetap pegang. Di luar dari semua spektrum yang akan nanti tabrakan. Ini yang pertama, saudara. Percaya ketuhanan Yesus. Yesus adalah Tuhan, bukan Anda, bukan kita Tuhannya. Dan ini akan maknanya apa ya? Akan termanifest sendiri. Kita nggak akan jadi orang-orang yang self-centered. Self-centeredness itu bukti bahwa kita mentuhankan diri kita sendiri. There's a throne and we're sitting on it. And you know what? That's not our throne. Kita mesti minggir dari situ dan biarkan sang raja yang bertahta di situ. Dan hanya dengan demikian kita jadi orang-orang yang sangat-sangat memberkati sekeliling kita. Ini kan orang cuma dibutuhkan satu yang egois untuk menyudahi pernikahan. Benar? Cuma perlu satu yang egois untuk memberantakin pelayanan. Cuma butuh satu yang egois untuk bubarin satu band. Nah, kalau band udah pentolannya bandnya anggotanya 5 nih, pentolannya 4. Oh, udah selesai deh. Semuanya mau jadi frontman. Habis udah. Nih, frontman biarin 1. Nggak bisa 2 juga. Nggak bisa. Cukup 1 kayak egoisan. Ya, bahasa perumpamaan Indonesianya tuh keegoisan setitik merusak pelayanan sebelanga. Oh ya, tinggal dibutuhkan 1 aja yang egois. Selesai udah. Dan kalau kita percaya ketuhanan Yesus, ini yang menarik. Kita turun dari tahta itu dan kita jadi orang-orang yang memberkati. Kenapa? It's all about me. Kita nggak pernah manfaatin orang. Kita nggak pernah justru pengen bantuin orang. Yang bikin bukan siapa lagi yang bisa bawa keuntungan buat gue. Enggak. Siapa lagi yang bisa gue layani, itu yang ditanya. Itu meaningnya mentuhankan Yesus. Manifestasinya itu. Makanya pernikahan bisa dari me jadi we. Ya kan? Tapi bahkan from me to we, ketika udah benar-benar Kristen nih. Kalau sungguh-sungguh Kristen, pernikahan Kristen bahkan bukan tentang us lagi, tapi tentang dia. Lebih dari kita. Tapi minimal kita dulu lah. Ya kan? Berapa banyak pernikahan yang gagal karena nggak berhasil jadi kita. Egois. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang Kristen? And what's the meaning of it? Yang taat sama Tuhan Yesus. Itu yang benar-benar Kristen. Maka tadi saya bercanda tapi serius. Ada aliran yang mayoritas namanya Kristen pro-setan. Right? Kristen KTP-nya kegiatan rohani tapi lakuannya roh jahat. Oke. Dan lebih pro sama setan. Apapun yang setan bilang di embrace, didengerin benar-benar. Contohnya apa? Manusia pertama. Manusia pertama makan tuh buah, kenapa? Karena dengerin setan. Ya nggak dengerin Tuhan, dengerin hawa nafsunya sama dengerin setan. Dia lebih dengerin kekepoannya ketika setan bilang kayak, enggak, lu gak bakal mati. Tuhan tuh gak mau lu makan tuh buah, karena kalau lu makan tuh buah lu jadi kayak Tuhan. Tuhan tuh gak mau disaingin. Oh jadi kalau gue makan tuh buah, gue bisa jadi Tuhan, asik banget. Ya, akhirnya gak tahu terima kasih lah kita. Akhirnya kita bikin dosa. Sin is the state of gak tahu terima kasih, kalau menurut saya. Bukan orang selingkuh ketika berhenti bersyukur bahwa ada yang mau sama dia. Ya. Mending cakep kagak. Kaya juga belum. Udah selingkuh ya gak tahu diri bener. Pengen gue beliin kaca, lu ngaca lu. Bener gak tahu terima kasih, tapi itu kan kita. Diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, tapi mau jadi Tuhan.
Lihat tuh, nggak tahu terima kasih. Nggak pernah puas, makanya apa? Ini yang terjadi ketika kita mentuhankan Yesus. We know what enough means. Who He is. Christ is enough for me. Sebelum kenal Yesus kita nggak tahu cukup itu apa. Makanya nggak bisa bersyukur, selalu ngerasa kurang. Taat sama Tuhan Yesus, Yohanes 3:36, ayat yang jarang diadres, padahal ini ayat sama pentingnya sama ayat 16 dari Yohanes 3, 20 ayat kemudian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Mirip sama Yohanes 3:16. Tapi apa? Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap pada atasnya. Lihat, lawannya percaya adalah bukan nggak percaya. Lawannya percaya adalah tidak taat. Tidak taat menunjukkan ketidakpercayaan. Sederhana aja. Kalau percaya taat dong. Saudara percaya Tuhan mencukupkan Anda? Ya udah kasih perpuluhan dong. Ntar dulu Pak. Oh ntar dulu. Kalau nyuruh Yesus loh. Tapi itu konteksnya Bapak mesti ngerti dulu. Enggak, gue ngerti konteks. Konteksnya nggak ngerubah apa yang Yesus bilang. Yesus ngomong sama siapa? Sama Farisi sama ahli Taurat dia. Terus nggak ngomong sama lo gitu. Tapi apapun mesti tahu konteksnya, saya tahu. Kalau saya baca ayat di Alkitab suruh kasih perpuluhan yang bilang Yesus, terserah dia mau ngomong sama siapa di situ, itu buat saya. Karena yang baca saya. Gak usah jauh deh, kisah Ayub deh. Ayub bilang istrinya apa? Karena cuma mengharapkan yang baik doang dari Tuhan, tapi ketika ada yang gak enak mau tinggalin Tuhan. Perempuan gila, saudara ingat gak? Bicaramu seperti perempuan gila. Apa kita akan mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi ketika ada yang gak enak diizinkan terjadi. Terus kita tinggalin Tuhan gitu. Dan saudara mesti ngerti istri Ayub sebenarnya gak jahat. Saudara bayangin gak, dia kehilangan 10 anaknya. In one moment. Itu udah borderline craziness pasti. 10 anak mati semua. Ketimpa rumah. Dan dia masih habis pikir, lu masih mau nyembah Tuhan juga. Kenapa dia berhenti rumah jahat? Tapi itu kan kita. Padahal Ayub lagi ngomong sama siapa? Sama bininya. Emang kok bini Ayub? Enggak. Cuma pas Ayub ngomong gitu, saya tertegur. Bicaramu seperti perempuan gila. Apa lu cuma mau nyembah Tuhan, pelayanan kalau semua baik-baik saja, tapi ketika ada yang gak enak diizinkan terjadi. Dan lu mau tinggalin Tuhan gitu. Lihat, ini kan saya bukan istri Ayub, saya tahu konteksnya kok Ayub lagi ngomong sama istrinya. Yang lagi kayak perempuan gila. Tapi apa, saya tahu itu buat saya kok. Ya, kenapa jadi kesana, gak tahu saya. Lukas 6 ayat 46. Ayat ini saya pernah baca di sini kayaknya. Kalau belum ini dia. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya apa? Ngapain lu manggil gua Tuhan? Kalau lu gak mau nurut. Kalau lu gak mau nurut artinya Tuhan siapa? Lu. Ngapain lu manggil gua Tuhan kalau gua bukan Tuhan lu? Ya kan? Kamu gak melakukan yang saya lakukan, berarti Tuhanmu siapa? Dirimu sendiri. Gak usah manggil-manggil gua Tuhan kalau gua bukan Tuhan. Udah gak usah aneh-aneh. Itu maksudnya. Keras loh ini ayat ini. Dan ini berlaku buat semua perintah Tuhan apapun itu. Saudara, balik lagi tentang perpuluhan. Sekali lagi, nggak ada di sini kan. Ini kan persekutuan, fellowship. Nggak ada maksudnya ngomongin gini. Cuma itu yang paling kocak menurut saya. Perdebatan kita yang kocak. Sejujurnya kalau Yesus nggak ngomong di Matius 23 ayat 23, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa yang perpuluhan harus dilakukan, karena itu yang mereka lagi berikan. Tapi yang satu jangan diabaikan, kasih, kesetiaan, belas kasihan, benar ya? Yang satu harus dilakukan perpuluhan, yang lain jangan diabaikan. Kalau Yesus nggak ngomong itu, saya juga nggak ngasih perpuluhan. Kenapa? Ya saya pelit dan cinta uang, itu saya. Kayak Anda, ya kan? Nah, kalau kita nggak cinta uang, nggak bakal problem itu mas 10%. Kenapa sih problem? Kalau 100% aja kita mau kasih, masa 10% kita ributin sih? Konyol nggak sih? Bukankah 10% bagian dari 100% itu? Segalanya. Oh, nyanyinya begitu. Segalanya tapi 10% berantem. Error. Ada yang error nih di sini. Segalanya berarti termasuk 10%. Dan sekali lagi kalau Yesus nggak nyuruh, saya juga nggak ngasih. Emang saya pelit. Pajak aja suka nggak mau bayar, ya kan? Karena kita bingung pajak gue jadi apa di negara ini nggak tahu. Nggak berasa tuh.
Tolnya masih bayar kan gitu. Bandinginnya sama yang udah nggak bayar tolnya. Ya nggak? Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Dan ini cukup straightforward juga. Taat masih di poin yang kedua sebelum yang terakhir. Yohanes 8, 31 sampai 36, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kita ganti konteks kita. Maka kata Yesus kepada orang-orang Indonesia yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi siapa murid? Yang taat sama Yesus, tapi lucu. Yang taat sama Yesus menurut Yesus adalah orang-orang paling merdeka. Interesting. Ya? Jadi kemerdekaan sejati adalah mengikatkan dirimu sama Yesus. Unik ya? Kalau menurut dunia ini bebas itu artinya nggak terikat sama siapapun. But that was me. Ketika saya diperbudak dosa, saya rasanya gitu, saya nggak terikat sama siapapun. I'm a free man. Oh ya? Coba berhenti berbuat dosa, bisa nggak? Kenyataan kita nggak bisa berhenti bikin dosa, artinya kita budak siapa? Budak dosa, you're not free. Tapi ini dia kenyataan bahwa kita mau dan rela taat justru menunjukkan true freedom. Dan kerelaan kita untuk taat sama Yesus. Gak ada yang paksa kita untuk taat. Gak perlu diancam sama belalang tempur, pengerip, pelahap untuk kasih perpuluhan, gak perlu. I'm a free man. Nih gue kerja ini. Ini hasil keringat gue. Dan ini duit gue mau kasih 10%, siapa lo bilang gak usah. Gue mau ngasih, kenapa? Yesus yang suruh. Tapi itu konteksnya harus dipahami. Gue tahu konteksnya. Konteksnya apa sederhana? Yesus yang nyuruh, that's it. I'm a free man. Ya. Dan ini yang harus jadi pertimbangan karena banyak orang yang Kristen kayaknya, ngakunya, berasanya, bahkan pelayanan tapi masih belum benar-benar merdeka. Padahal gini, kalau engkau dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku, kelihatan dari mana manifestasinya? Freedom. Banyak dari kita masih terikat, masih. Contoh ikatan yang paling berat adalah gini, yang kita rasa adalah kita terlahir seperti ini. Ya, saya banyak pelayanan sama teman-teman yang struggle sama same sex attraction. Ketertarikan sesama jenis yang rasanya itu naluriah, alamiah, biologis. Gue gak milih untuk terlahir kayak gini, Pastor. Kata-katanya selalu gitu. Gue bilang sama, gue juga gitu. Gue juga gak milih terlahir sebagai pendosa. Anak saya baru mau 9 bulan, tanggal 8 ini. Jadi gini ada, tempat tidur kami ada belakangnya itu bantalan gitu, karena aku suka baca. Jadi aku beli yang kayak gitu. Terus aku selipin lampu buat gini, yang ini. Nah, ada knopnya di bawah situ, aku tumpetin di belakangnya. Dan anak itu suka narik-narik gitu loh. Kabelnya tarik. Lama-lama kan copot tuh kalau dari samping, bisa mati. Susah saya ngebenerinnya. Saya bilang jangan. Akhirnya saya masukin terus, masukin. Terus ditarik-tarik. Sampai saya tutupin pakai bantal lubangnya. Ditarik bantalnya. Ditarik terus. Terus lucu gini, setiap dia kali mau ke situ, dia pasti gini, lihat saya dulu. Kenapa? Dia tahu itu nggak boleh. Ngomongnya belum bisa. Tapi gini, dari mana kecenderungan biadab itu? Ya bener, dari mana kecenderungan untuk berbuat dosa itu? Siapa yang ngajarin? Saya nggak pernah tuh ngajarin gitu. Terus kalau dia nggak dikasih apa yang dia mau, terus dia marah-marah, emang siapa yang ngajarin? Istri saya? Enggak. Istri saya kalau dikasih duit jajan kurang nggak pernah ngacak-ngacak jemuran tuh. Dari mana referensi itu? Nggak ada. Bawaan orok. Semua kita born this way. Makanya Yesus bilang apa? Kalau mau lihat kerajaan Allah, you have to be born again. All of you. Mau yang terlahir Kristen atau bukan Kristen. Mau yang terlahir straight atau nggak straight. Ya, dan itu semua apa? Ikatan. Sama kayak ikatan dosa. Saya struggle sama lust, sama pride. Mungkin bukan sama same-sex attraction. Tapi apa? The struggle is real. Oke, saya berhenti ngetawain teman-teman saya yang struggle. Karena struggle, man. Oh, it's not funny. It's not gross. Every single one of us struggle with. Kita punya kecenderungan yang ngaco. Yang FYI nggak harus diikutin. Harus diperangi. Sampai menerima tubuh kemuliaan. Yang nggak ada sin nature-nya. Tapi selama itu kita akan terus
berusaha dibawa sama tubuh ini kepada kebinasan, sama daging ini. Ya, saya struggle sama porn 20 tahun. Udah pelayanan masih struggle. Sampai di level tuh parah banget. Ya, sampai error. Saya sampai berdoa tuh gak berani tutup mata. Kenapa? Karena kalau tutup mata, adegan-adegan itu muncul. Hancur bener. Kalau ngeliat perempuan gak bisa bener kepala saya. Dia pakai baju lengkap padahal, cuman saya telanjangin di kepala saya. Aneh banget. Error udah. Ya. Tapi gini, gimana bisa merdeka? Kebenaran. Truth shall set you free. Makanya baca Alkitab itu cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Kalau cari pembenaran jeleknya apa? Lu dapat. Barang siapa mencari pasti mendapatkan. Pasti ketemu. Ada aja. Daud Yonatan lu pikir gay. Ya kan itu menurut lo kan. Kenapa? Karena lu nyari pembenaran. Pasti ketemu. Itu jeleknya. Tapi apa pembenaran akan selamanya membuat kita terbelenggu. Cuman kebenaran yang bisa memerdekakan. Maka Yesus bilang apa? Ayo, live in the truth. Follow me. Be free. Dan jawaban mereka, apa kami adalah keturunan Abraham? Kasarnya gue Kristen dari lahir. Itu bahasanya kalau konteks kita sekarang. Gue anak pendeta. Terus kenapa? Tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Merdeka dari apa? Kita gak pernah terikat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Dan budak gak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, kan, apabila saya, kata Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan gak ada kemerdekaan yang sangat counterintuitive than obedience. Jarang orang yang lihat obedience sebagai kemerdekaan. Padahal kata Yesus itu justru kemerdekaan. Saudara, saya gak harus setia sama istri saya. Saya mau setia sama istri saya. Kenapa? Saya mengasihi dia. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan percayakan dia. She's way out of my league. Pernah kesini ya? Way out of my league ya. Saya kalau dulu kalau Citraland, Taman Anggrek, Supermall. Karena kalau lihat saya sama istri saya, semuanya apalagi yang ngkongkong lihatnya gini. Ini cowok ini pakai pelet apa sih? I know that look. So weird. I know she's way out of my league. Dan itu yang saya terus sadarkan diri saya tiap hari. And she's there from the start ketika saya belum siapa-siapa. Dan sampai hari ini pun sama. Di mata dia saya bukan siapa-siapa. Dan itu membantu saya. Kalau enggak apa, gampang untuk jadi sombong. Dengan semua pujian dan semua undangan dan semua. Gampang. Tapi apa? Sekali lagi, kemerdekaan yang ngebantu kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Dan belajar untuk menginginkan yang kita lagi lakukan. Ini saya belajarin dari orang yang tadinya gak suka olahraga. Dan gak suka makan sayur. Dia melakukan dulu apa yang dia gak suka awalnya. Lama-lama dia mulai melakukan apa yang dia mulai sukai apa yang dia lakukan. Dan bahkan sampai di level udah nggak bisa kalau nggak melakukan itu. Ini ada orang yang sangat-sangat gila-gila olahraga sampai kalau nyari hotel tuh nyari yang ada gymnya. Wow, lu nggak bisa libur gitu sekali-sekali gitu. Udahlah, kenapa sih mesti olahraga gitu? Kayak udah jadi bagian dari dirinya. Kayak sudah pernah ketemu nggak orang yang nggak bisa nggak baca Alkitab? Kemana-mana bawa Alkitab, lagi chill lagi di mana foto pasti ada Alkitab. Gak bisa nggak bawa Alkitab. Nah itu dia, itu Kristen. Kristen itu kayak gitu, persis banget. Ya. Yang terakhir saudara, ada sukacita? Soal terakhir. Yang terakhir adalah serupa dengan Yesus Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus supaya jadi sama seperti siapa? Sama Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Bukan pilihan ini. 1 Yohanes 3 ayat 10, maju dikit, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak setan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran gak berasal dari Tuhan. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya,
So hatred in Christianity it's intolerable. Makanya apa, dia akan bukan paksa, dia akan terus perintahkan kita untuk memaafkan, mengampuni. Karena kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga nggak ngampunin kita. Kita berakhir di neraka. Ngeri kayaknya. Karena ini apa? Inilah tandanya. Yang perlu tanda siapa? Bukan Tuhan. Tuhan tahu aslinya kita. Yang perlu tanda sebenarnya siapa? Sebenarnya kita. Gue anak Tuhan bukannya, ya udah lihat hidup loh. Udah mulai taat belum? Udah mulai melakukan yang tadinya lu nggak lakukan belum? Udah mulai belajar untuk menyukai apa yang harusnya dilusukai bukan? Udah gitu loh. Lu yang perlu tanda. Tuhan nggak perlu orang Tuhan tahu. Dan yang perlu siapa lagi? Orang lain. Ya, karena hampir semua orang yang spiritually seeker, secara spiritual mencari siapa Tuhan, perlu tanda. Dan siapa tandanya? Sebenarnya Anda dan saya. Kita tanda untuk menunjuk kepada siapa? Yesus. Ya enggak? Maka kita nggak pernah gila-gila tanda kan? Kalau di circle saya suka gila-gila tanda, soalnya kita gila-gila mujizat sama berkat. Jadi gila-gila di mujizatnya, sama berkatnya, tandanya. Saudara pernah mau ke McDonald? Terus ada tulisan McDonald 40 meter lagi. Anda maju atau ditanda sibuk, oh McDonald, ditandanya. Enggak, maju dulu sampai McDonald, benar enggak? Sama, itu yang terjadi kalau orang Kristen fokus sama mujizat, sama berkat. Gagal fokus, belum nyampe, itu baru tanda. Tanda. Jangan stop di tanda. Ada Anda perlu gelar tikar terus makan di tanda? Enggak ada. Belum nyampe, beli ke sono. 40 meter lagi. Lukas 6 ayat 27 terus 35 sampai 36, 2 ayat. 3 ayat terakhir. Iya betul. Tetapi kamu, ya ayat 27, yang mendengarkan aku. Bukan sembarang orang. Yang Kristen. Bukan sembarang orang. Apa diperintahkan apa? Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, kamu akan menjadi atau dilihat sebagai sin as. Itu bahasa Yunani-nya. Nggak dalam bahasa Inggris, maksudnya biar lebih gampang. Kalau saya sesuai kayak sudah kayak apa sih? Walaupun saya terdengar lebih pintar. Maka kamu akan menjadi, bukan menjadi dalam artian kalau kita berbuat baik baru jadi, bukan. Kalau kita berbuat baik, kita dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Sebab Allah yang maha tinggi baik terhadap orang-orang yang gak tahu terima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Seperti siapa? Seperti Anda dan saya. Dia baik terhadap kita. Terhadap saya. Saya yang gak tahu terima kasih, saya yang jahat. Makanya apa? Karena saya dikasihi. Walaupun gak tahu terima kasih dan jahat. Dia has been good to me. Maka apa? Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita bermurah hati? Karena kita anaknya. Kan dia bahkan sampai mati disalib untuk menunjukkan bahwa I am your father. Kenapa yang disalib anaknya? Karena Anda dan saya mestinya di situ. Siapa kita? Yang menjawab Indonesia ini bukan pertandingan bola. Kita anaknya. Makanya dia kutus anaknya. Untuk yakinkan kita bahwa kita anaknya. Maka kita ditebus dari lagu terakhir sebelum aku naik. Sebelum terakhir tadi pas aku nyampe. Ya. Serupa dengan Yesus, karena yang perlu tanda. Siapa anak-anak Tuhan? Karena mereka mau ikut siapa? Bukan mau ikut kita. Mereka mau ikut Tuhan. Kita mesti jadi tanda yang baik, yang gak distract. Yang pointed to. Bukan distract ke diri kita sendiri. Ini tandanya saya diurapi. Saya berdoa Anda sembuh kan? Bukan itu. Ini tandanya bahwa saya diurapi Tuhan. Lewat saya Anda bisa ketemu Yesus. Ya kan? I always pointed to Jesus. That's a true Christian. True Christian always pointed to Jesus. Saya bisa kayak gini gara-gara Yesus, Pak. Bukan gara-gara kebaikan saya sendiri. Bukan karena moral saya lebih tinggi dari yang lain, tapi karena Yesus. Karena Yesus saya jadi kayak gini. Jadi suami yang kayak gini, jadi ayah yang kayak gini gara-gara Yesus. Bukan gara-gara saya. Saudara, terakhir banget karena saya karismatik, jadi terakhir tadi cuma semangat doang. Oke. Keyboard boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani.
Yohanes 1 ayat 14. This one right here. Super sentral. Serupa dengan Yesus Kristus, ini artinya. Yohanes 1 ayat 14. Udah nyampe saudara? Saya baca pakai Alkitab. Dikatakan gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan yang terlihat, yang seperti apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang susah. Kita cenderung suka ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Full of truth or full of grace. Ya ketika full of truth rasanya kita jadi kayak Farisi banget gitu loh. Ada orang bilang, "Lu jangan Farisi banget gitu lah." No, I'm telling the truth. Tapi lu jangan menghakimi gitu. I'm not. Tapi apa? Sorry. Tanpa kita sadari suka ke sana kita. Ya kan? Jadi Farisi full of truth. Atau satu lagi. Mental sini pendulum swing jadi hyper grace. Udah consenting adults, udah dewasa, urusan dia sama Tuhan, udah lu jangan menghakimi dia, kasih aja bre. Nah, akhirnya apa? Nggak pernah ditegur, nggak pernah dinasehatin, nggak pernah dikasih tau kebenaran, kenapa? Kasih aja. Love is love, kan gitu. Nggak, God is love, not love is love, right? Dan Tuhan mau kita apa? Kayak Yesus, full of grace and truth. Jadi when we speak the truth, we speak the truth gracefully. When we are being gracious, we are being gracious truthfully. Right? Dan ini yang paling sulit. Kita condong antara yang dua ini. Dan hanya dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita bisa jadi kayak Yesus. Dan menurut firman Tuhan, disebutnya apa? Kemuliaan. Jadi sebenarnya harusnya kita orang-orang yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ciri-cirinya apa? Full of grace and truth. Ya. Yuk kita berdoa sebentar. Aku berdoa Roh Kudus bantu kita. Untuk benar-benar bukan hanya tahu siapa itu yang Kristen, tapi benar-benar know the meaning of it. Roh Kudus bantu kami itu be full of truth and grace. Bantu kami untuk penuh dengan kebenaran tapi juga penuh kasih karunia. Tanpa bantuanmu kami gak bisa. Ini bukan sesuatu yang kami kuasai dengan baik. Kami cenderung condong kanan atau ke kiri. Ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Help us, Holy Spirit. Kami minta bantuanmu, Roh Kudus, kepadamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Ku yakin Engkau setia, takkan